Puji Tuhan, haleluya. Kembali dalam program Saat Teduh bersama saya Ibu Imelda. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap hari yang Kau beri dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah yang luar biasa yang Tuhan beri dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami menyenangkan hati Engkau, sehingga kami berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saat hari ini judul firman Tuhannya yaitu di mana posisi kita. Kalau kita baca di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, dikatakan memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dialami oleh Yusuf boleh menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagaimana Yusuf hendak dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur, dijual oleh saudaranya sendiri. Saya rasa Yusuf memandang bahwa saudaranya adalah yang seharusnya melindungi, mengayomi, membela dia. Tetapi yang harus Yusuf hadapi adalah kebencian yang hanya berdasarkan ketakutan akan hilangnya kasih sayang orang tua. Jadi saudara-saudara, Yusuf ini merasakan bahwa Yusuf ini merupakan saingan untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Mereka melupakan bahwa Yusuf adalah saudara yang harus dikasihi, saudara yang harus diayomi, saudara yang harus dilindungi. Nah, kebencian yang berdasarkan iri hati. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita mau cek posisi kita saat ini. Yang pertama, di mana posisi kita saat ini? Yang pertama, apakah kita ada di posisi seperti saudara Yusuf? Iri hati memenuhi kehidupan kita. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan kehidupan. Sebagai anak Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan, seharusnya kita tahu akan jaminan dari Yesus. Mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus iri hati? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kita seperti saudara-saudara Yusuf, ketakutan, iri hati menguasai hati kita, lalu membuat kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kasih sayang, untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, lalu kita menghalalkan segala cara supaya kita disayang oleh bos. Lalu kita menekan rekan kerja kita. Lalu kita menindas rekan kita. Lalu kita menzolimi rekan kita. Menindas orang lain. Menindas teman kerja kita. Hanya karena kita takut kehilangan kasih sayang dari bos kita, dari atasan kita, dari orang yang penting dalam hidup kita, lalu kita menekan orang lain. Itu adalah cara-cara orang yang tidak mengenal Yesus. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita tidak boleh memakai cara-cara tersebut. Karena apa? Itu tidak menunjukkan Kristus di dalam hidup kita. Jangan kita berlaku seperti orang yang hidupnya penuh dengan ketakutan akan masa depan. Takut akan masa depan, iri hati meliputi kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa belajar dari saudara-saudari Yusuf bahwa tidak ada yang dapat menjamin hidup kita kecuali kita ada di dalam Yesus. Kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita. Kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita pakai, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita makan. Kita tidak perlu khawatir akan masa depan. Karena apa? Jaminan masa depan kita ada di dalam Yesus Tuhan. Yang patut kita lakukan adalah kita mencari Tuhan dalam hidup kita. Kita berpegang kepada Tuhan. Bukan kita menekan, menindas, menzolimi rekan kerja kita untuk hanya mendapatkan kasih sayang dari bos kita. Tetapi kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, kita berpegang, kita yakin, kita percaya bahwa masa depan kita ada di dalam Tuhan. Kita akan berjalan, berlari di rel kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berkat Allah, kasih Allah, penyertaan Allah, anugerah Allah akan menjadi bagian dalam hidup kita. Posisi kita saat ini, kalau kita ada di posisi seperti saudara-saudara Yusuf, kita mau bertobat. Kita arahkan hidup kita kepada jalan yang benar, yaitu di dalam Kristus Tuhan. Kita tidak akan memakai cara-cara yang dunia lakukan, karena itu menunjukkan kita tidak ada Tuhan di dalam diri kita. Kalau kita melakukan itu, kita menunjukkan bahwa tidak ada Kristus dalam hidup kita. Kita tidak melakukan adanya karakter Kristus dalam hidup kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, di mana posisi kita? Apakah posisi kita seperti Yusuf? Di dalam pikiran Yusuf tidak ada sedikit pun untuk balas dendam. Karena Yusuf tahu bahwa Yusuf memiliki Allah yang akan membela dan melindungi dia. Jadi pelajaran penting buat kita saat ini, kalau kita ada di posisi seperti saudara-saudara Yusuf, cepatlah berbalik, cepatlah bertobat, lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi kalau saat ini kita ada di posisi Yusuf yang tertindas, yang terzolimi, yang ditekan oleh orang-orang, kita ingat apa yang Yusuf lakukan. Dia tidak balas dendam. Karena apa? Karena kita tahu bahwa hidup kita ada di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa Allah akan menjamin hidup kita. Bahwa Allah akan melindungi hidup kita. Dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 sudah jelas dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau kita saat ini ada di posisi seperti Yusuf, jangan pernah takut, jangan pernah membalas. Jalani saja proses dari Tuhan. Nikmati saja proses dari Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Kalau kita membalas, sama saja kita seperti orang-orang yang menekan kita. Tapi ingat, ada karakter Kristus dalam hidup kita, yaitu kasih. Mari kita mengasihi. Nikmati saja proses yang dari Tuhan. Jalani saja. Dan percayalah, semua akan indah pada waktunya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan saat hari ini. Saya yakin dan saya percaya, ini boleh menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam menghadapi perjalanan kehidupan ini. Ingatlah terus bahwa Allah selalu bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa kami tidak pernah sendiri dalam kehidupan ini. Posisi yang ada dalam hidup kami sekarang ini Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kami mau berbalik, kami mau percaya kepada Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang menjamin masa depan kami.
Tidak perlu kami takut Tuhan. Tidak perlu kami dipenuhi dengan rasa iri hati. Tidak perlu kami dipenuhi dengan ketakutan. Tetapi Tuhan, kami tahu masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.